Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya udah konsisten banget ngupload setiap hari, habis itu ngupload sesuai dengan konten kalian, dan juga pembahasannya udah menarik banget, tapi video kalian itu merasa nge-stuck. Nah, pernah nggak sih kayak gitu sih? Nah, jadi ketika kalian udah konsisten banget nih, udah setiap hari upload, tapi teman-teman merasa kalau misalnya kok view gua tuh cuma segini aja ya? Kok video aku yang nonton cuma segini aja ya? Nah, sering banget nggak sih kayak gitu nggak sih? Nah, buat teman-teman tonton sampai habis karena aku bakal ngasih tahu kalau misalnya kenapa itu bisa terjadi kepada channel kalian. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini kita sama-sama ngebahas kenapa sih channel kita itu walaupun kita udah sering konsisten, kita udah sering upload setiap hari, tapi sering banget kalau misalnya video kita itu nge-stuck bahkan bisa turun view-nya. Waduh, gimana tuh ceritanya? Nah, jadi begini guys ya, buat teman-teman yang misalnya yang belum subscribe, subscribe dulu, yang belum di like, di like dulu, yang belum di komen, komen dulu kira-kira ke depannya gue bakal bahas apa lagi. Karena apa? Karena ya siapa tahu ini bermanfaat juga buat teman-teman dan jangan lupa di-share ke video apa ke grup WA kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke grup Telegram atau ke grup manapun yang sekiranya bakal bermanfaat untuk para YouTuber pemula. Nah, kenapa sih konsisten itu aja nggak cukup? Nah, karena banyak orang-orang yang udah upload konsisten tapi mereka itu ya gitu. Mereka itu dapat view atau dapat penonton itu aja bahkan bisa menurun. Hal itu karena pertama, pembahasannya itu hanya itu aja. Nah, kenapa orang-orang tuh suka misalnya ngebangun kayak permasalahan atau ngebangun konflik karena itu menarik buat netizen Indonesia. Sedangkan kalau misalnya kita hanya itu aja, ya nggak seru. Makanya kenapa kalau misalnya thumbnail itu atau nggak judul itu harus punchline, harus benar-benar nonjok lah buat viewer-viewer biar nonton kalian. Jangan cuma sekedar apa, misalnya contoh, kalian bikin video terus judulnya apa? Eh, cara menjadi YouTuber pemula. Ya itu kan garing ya. Nah, judul kayak gitu kan ya udah banyak gitu konten-konten yang ngebahas tentang cara YouTuber pemula. Tapi teman-teman harus bisa ngebuat judul yang sekiranya itu belum ada dan masih ada relevan dengan YouTube kalian atau dengan channel kalian. Contohnya apa? Misalnya dengan terkaitan nanti cara membuat YouTube atau cara menjadi YouTuber pemula. Bisa aja teman-teman bisa diganti dengan cara menjadi orang sukses melewati YouTube. Nah, atau enggak cara sukses atau berhasil di bidang di platform YouTube. Kan bisa aja kayak gitu guys ya. Dan itu teman-teman juga bisa. Dan juga ada lagi kalau misalnya teman-teman mau gorengin lagi, cara mendapatkan 30 juta per bulan di YouTube. Padahal mah itu bisa per tahun ya atau enggak 2 tahun per 3 tahun ya. Cuma bilangnya per bulan gitu. Itu kayak gitu sih sebenarnya sih bebas aja ya buat semangat aja ya biar para YouTuber mulai ya. Cuman ya jangan terlalu berlebihan lah kalau menurut gua mah. Nah, ya contohnya ada YouTuber pemula yang bilang kalau misalnya mereka itu sebulan dapat 10 juta atau enggak 15 juta. Yang di screenshot yang di thumbnail itu 15 juta. Bener 15 juta yang di thumbnail. Ya itu kan bukan per bulan, tapi itu kan dari awal sampai akhir. Bisa aja kayak gitu kan. Nah, tapi ya tergantung ini mau itu YouTuber pemula atau YouTuber yang yang udah lama mulai nggak masalah. Intinya kalian itu selain harus konsisten, kalian itu harus bisa berinovasi. Inovasinya itu dari thumbnail kalian harus seru. Habis itu apalagi pembawa kalian harus menarik, editing kalian harus bagus. Nah, itu bakal menjadi faktor yang bakal ngebantu kalian buat menjadi YouTuber yang sukses. Karena bukan yang sukses ya, intinya yang berhasil lah. Nah, ya mungkin kriteria orang berhasil kan beda-beda, tapi setidaknya kita udah berusaha sebaik mungkin agar bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, kayak itu teman-teman yang udah mulai setahun, 2 tahun tapi belum ada kelihatan berhasilnya, nggak apa-apa guys, no problem. Nah, don't worry. Karena apa? Karena banyak itu berjibut yang sukses juga. Dulunya itu mereka bahkan ada yang setahun, 2 tahun belum apa-apa, belum ada yang meledak. Nah, tapi ada yang baru tahun ketiga baru meledak, ada yang tahun keempat baru meledak. Nah, nggak semuanya instan ya guys ya. Buat teman-teman makanya sebisa mungkin harus benar-benar bisa mengevaluasi, menganalisis kira-kira kekurangan apa, dan kekurangan itu siap-siap teman-teman bisa belajar ditambal biar menjadi lebih baik pastinya.
Mungkin itu aja guys ya dari Faris Jenong ya, dan semoga bermanfaat dan teman-teman di sini bisa komen kira-kira ke depannya gue bakal bahas apa lagi ke depannya yang sekiranya itu relate banget sama teman-teman semua ya. Nah, mungkin itu aja and see you next time. Bye.